Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Faja Balkis KU dengan NIM 81423187. Dalam video ini, saya akan meresensi novel yang berjudul Tulisan Sastra. Nama pengarang dari Tender Lova, penerbit Lovering Publishing, tahun terbit 2020, dan berjumlah halaman 345 halaman. Isi dari resensi buku tersebut yaitu yang pergi biarlah pergi, yang tinggal sudah seharusnya dijaga. Kalau nggak ada yang abadi dalam bahagia, berarti nggak ada juga yang abadi dalam sedih. Sepenggal kutipan yang tercetak jelas dalam sampul ini sedikit menjelaskan bagaimana isi cerita di dalamnya. Seperti yang sastra katakan, hidup itu perihal menyambut dan kehilangan. Buku yang berjudul Tulisan Sastra menceritakan tentang lika-liku kehidupan Andika Sastra Gautama atau yang dipanggil Sastra, mulai dari keluarga, impian, sampai kisah asmaranya. Sastra merupakan anak tengah dari keluarga Suyadi, sosok yang humoris namun tidak begitu suka dengan hujan. Tinggal bersama mama dan saudaranya di dalam rumah sederhana yang dibangun bapak dan mamanya. Banyak memberikan pelajaran dalam hidup. Sastra sangat mencintai keluarganya, namun dia juga begitu mencintai musik dan Sahara, kekasihnya. Menggelar pertunjukan solo sebagai seorang pianis dan disaksikan keluarga juga Sahara adalah salah satu impian terbesarnya. Baginya, impian sama halnya dengan tangga nada. Keluarga adalah garis gara nada, sedangkan Sahara melengkapinya dengan jajaran not balok untuk menjadikannya lebih indah. Sastra juga adalah anak tengah dari keluarga Suyadila, merupakan sosok yang humoris, sikapnya selalu membuat geleng kepala, juga dapat membuat tertawa. Sebut saja dia sebagai Happy Virus. Sastra mahir bergitar, kemanapun ia pergi selalu membawa gitarnya. Tetapi ada impian yang ingin Sastra wujudkan, yaitu tampil di sebuah panggung besar dengan memainkan piano. Ya, mimpinya adalah menjadi seorang pianis. Selain memiliki sifat yang humoris, Sastra juga dapat menjadi seseorang yang romantis dan tragis. Pasalnya, Sahara atau gadis yang sekarang ini berstatus menjadi kekasihnya, ia hanya menjadikan Sastra sebagai tempat pelarian semata. Berbeda dengan Sastra yang menganggap Sahara adalah sosok spesial yang selalu menjadi sumber penyemangatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Sahara perlahan-lahan mulai dapat menerima dan mencintai Sastra. Ketika Sahara mulai jatuh cinta pada Sastra, kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Pada malam yang sepi, setelah mengantarkan Sahara pulang, hujan mengguyur jalanan. Sastra mengalami kecelakaan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, karena kondisi tubuhnya semakin menurun, Sastra pun tidak bisa terselamatkan. Kepergiannya memberi luka yang mendalam bagi Sahara, keluarga Suyadi, dan teman-temannya. Bagi Sahara, mungkin ini adalah sebuah karma yang harus ia tanggung karena dulu telah menyia-nyiakan Sastra. Kemudian masuk pada kelebihan dan kekurangan novel. Kelebihan dari novel ini, semua bagian yang terdapat dalam buku ini selalu menumbuhkan rasa penasaran dan emosional kepada pembaca. Yang menjadikan buku ini selalu menarik adalah dari kisah para tokohnya yang luar biasa. Hanya itu pesan yang diutarakan oleh penulis disampaikan dengan baik melalui rangkaian kalimat dalam setiap bagian ceritanya. Kabar baiknya, kisah ini akan dijadikan sebuah film dalam waktu yang dekat. Adapun kekurangan dari novel ini, setiap kelebihan pasti mempunyai kekurangan. Seberapa bagusnya sebuah buku, pasti akan ada yang kurang meskipun samar. Seperti buku yang berjudul Tulisan Sastra, ini terdapat beberapa kata yang salah dalam penulisan. Sebenarnya hal itu tidak mengganggu, namun dapat menjadi sebuah kekurangan. Karena sejatinya buku ini sudah naik cetak dan menjadi novel populer. Seharusnya sudah tidak ada lagi kesalahan dalam penulisan. Namun, kembali lagi, setiap yang terlihat sempurna pasti memiliki kekurangannya.
Kemudian penutup dari novel ini. Novel ini layak dibaca karena novel ini menyajikan sebuah kisah yang menawarkan berbagai kesan. Apalagi para penggemar cerita sedih pasti tidak asing lagi dengan cerita yang satu ini. Kisah dalam cerita yang terkesan nyata di kehidupan membuat novel ini menjadi salah satu buku yang banyak disukai. Baik, itulah resensi buku dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.